Silahkan narator. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 ingin membawakan sosiodrama yang bertema asmara. Judulnya adalah Tak Seindah Yang Kuharapkan. Kelompok kami terdiri dari Weni yang menjadi pacarnya Erik, Putri Sandy yang menjadi orang ketiga, Erik yang menjadi pacarnya Weni, Aswin menjadi temannya Putri Sandy, Nurul menjadi teman Weni, Rusdi, Erson, Zale menjadi teman Erik, Patamami sebagai konselor atau guru BK di sekolah, dan saya, Lydia, menjadi narator. Pada suatu hari, di sebuah sekolah tunas bangsa, terdiri dari siswa-siswi yang berprestasi, kreatif, perilaku yang sangat sopan santun, dan berakhlak tinggi. Di sekolah tersebut terdiri dari 3 angkatan, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Pada suatu hari, dalam kelas IPS 2, ada 2 orang murid yang bernama Weni dan Erik. Mereka adalah 2 remaja yang saling jatuh hati satu sama lain. Meskipun mereka pacaran, tetapi mereka membuktikan dengan berpacaran tidak membuat pengaruh nilai dan prestasi menurun. Bahkan, mereka saling mendukung satu sama lain. Di suatu hari, Weni dan Erik sedang membicarakan tugas sekolah di kelasnya, diikuti dengan Jale, Rusdi, Erson, dan Nurul. Mereka adalah teman satu kelas. Erik, kamu udah ngerjain tugas BK belum? Tugas yang tentang pengenalan diri kan? Iya, benar. Nurul, kamu udah belum? Udah dong. By the way, kamu sama Weni cita-citanya apa nih? Nikah muda ya? Kamu ini, Rul. Masa masih muda udah mikirin nikah? Mungkin kuliah dulu kali. Enggak lah. Gue punya cita-cita untuk menjadi guru BK sama kayak Patamami, guru BK sekolah kita. Waduh, repot nih. Kenapa lu mau jadi guru BK, Wen? Ya, gue seneng aja. Soalnya membantu orang dalam memecahkan masalah. Kayak Patamami itu. BTW, kalian mau jadi apa? Kalau gue sih mau jadi tentara, makanya gue latihan, olahraga, dan belajar. Kalau gue sih masih bingung nih, mau ngelanjutin apa enggak, apa mau ngelanjutin ke kuliah apa gimana gitu. Lu mah pinter, Son. Udah gitu jago musik lagi. Belum lagi bakat yang lain. Lu juga sebenarnya berbakat, cuman lu kurang berani aja, Nurul. Sebenarnya lu orangnya pinter banget sih sebenarnya. Begitupun mereka sedang membicarakan tentang tugas, yaitu tugas BK dari Patamami, pengenalan dari bakat mereka. Di suatu ketika, saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Aswin dan Sandy datang. Erik, apa kabar? Sen, baru aja datang, udah bikin emosi aja lu. Lihat tuh, ini udah panas aja lu bikin.
Juilah, masih pagi udah pada emosin nih. Hai juga Sandy, apa kabar? Kabar baik. Erik lagi ngerjain apa? Lagi kerjain tugas nih, kamu udah? Aku sih udah. Tugas yang dari Pak Mami bukan sih? Tapi aku bingung mau jadi apa. Dan semenjak pertemuan itu, Sandy dan Erik semakin hari semakin akrab, semakin hari semakin dekat. Tanpa disadari, hal itu membuat Weni sangat cemburu. Karena kedekatan mereka yang membuat Weni berpikiran negatif kalau mereka memiliki hubungan di belakang Weni. Sampai pada akhirnya pertengkaran pun terjadi antara Weni dan Erik. Disambung pertengkaran hebat antara Weni, Erik, Sandy, Aswin, Nurul, Zale, Rusti, dan Erson. Mereka bertengkar dikarenakan membela teman-temannya satu sama lain. Aku lihat-lihat, kayak kamu mungkin akrab aja ya sama Sandy. Apa sih datang-datang udah marah-marah? Ya aku sebel. Aku lihat-lihat, kamu tuh deket terus sama Sandy. Sampai ngelupain juga. Ya aku sebel lah liatnya. Pacar aku sendiri perhatiannya sama cewek lain. Sama pacarnya sendiri, enggak. Ya kamu bisa nggak sih nggak usah terus teriak-teriak kayak gitu. Itu ada Sandy. Kamu tanya aja biar kamu nggak kayak anak SMP. Ya apa sih kok pada ribut-ribut? Di kelas lagi ributnya. Malu tuh sama yang lain tuh. Iya nih, kenapa sih Wen? Kamu kok nggak kayak biasanya? Iya, kamu kenapa sih, Wen? Cemburu ya? Ya ilah, Wen. Kamu gak percaya diri sama diri kamu sendiri. Aduh, katanya kamu cantik, pinter. Masa takut sih Erik aku ambil? Capek deh. Kamu tuh, Sen, udah tahu Erik punya pacar, masih aja lo deketin. Dasar kecentilan. Lah, salah Sandy apa? Kan cuma temenan aja. Kalau misal nggak mau diambil, ya udah lu pagerin tuh si Eriknya no, biar nggak kabur. Sudah. Nggak usah dilanjut lagi. Rick, udah yuk ke kantin aja. Aswin, udah lu ajak Sandy keluar sana kemana kek. Rul, kamu di sini ya sama Weni. Udah, nggak usah dilanjut lagi debatnya. Ayo Sandy, kita kabur Sen, keluar. Akhirnya pertengkaran pun berakhir karena Zale melerai perdebatan itu. Dalam waktu yang bersamaan, ternyata Weni dan Nurul melanjutkan pembicaraan mereka. Weni yang sedang emosi pun melanjutkan curhatnya kepada Nurul, di mana Nurul adalah teman baiknya Weni. Rul, gue mau cerita deh. Gue salah gak sih sebel sama Sandy? Salah gak sih gue marah? Akhir-akhir ini tuh gue jadi gak semangat belajar, Wen. Rul, sorry. Gue gak fokus nih. Gara-gara pikiran gue tuh masih tentang si Sandy mulu. Gue tuh kesel banget, Rul. Lu bayangin cowok gue, si Erik, lebih perhatian ke Sandy daripada ke gue. Ada gue aja dia gak negor gue. Malah matanya dia ke Sandy. Gue kesel banget, sumpah. Gue malah sama perasaan gue yang sekarang lagi gak damai banget. Kayak lagi argumentasi antara otak sama hati. Paham gak sih? Lu harus paham sama pemikiran gue, Rul. Please, lu tuh temen baik gue banget. Lu tuh tahu gue gimana kan, Rul? Iya sih, gue tahu sih lo gimana. Dan gue sih berasa ada perubahan lu sama Erik. Semakin renggang ya kayaknya gue lihat.
Sudah jarang bareng kita ngobrol bareng-bareng gini. Sama lu, sama Erik. Jadi nggak asik sih menurut gue, Erik. Makanya itu, Wen. Gue tuh sebenarnya nggak mau pacaran. Takut kayak lu. Nah, gimana ya? Gue juga sebenarnya nggak mau pacaran dulu sih. Tapi ya gimana ya, namanya kita manusia. Secara Erik kan ganteng, baik. Terus pokoknya lu tahu sendiri dia terkenal kan di sekolah. Ya wajar lah kalau gue naksir. Dan kebetulan dia juga ada perasaan kan sama gue. Tapi dulu tuh waktu awal-awal dia tuh nge-support gue banget. Pokoknya apapun yang perihal tentang sekolah, kegiatan sekolah, atau hal-hal baik, kayak dia tuh selalu nge-support gue, Wen. Rul, elah dodo banget sih gue hari ini. Sumpah gue benci banget sama diri gue sekarang. Lu kenapa Sumpah gue sih? jadi gak mood ngapa-ngapain. Lu Gue kenapa pengen sih, banget Wen? dari belajar. Ya lu kenapa sih? Gue kesel. Lu tuh yang terlalu bucin. Lu juga salah. Makanya jadi orang tuh jangan terlalu sayang. Jadi terlalu cemburu, tahu nggak sih? Lu terlalu fokus sama Erik. Jadi lu ngesampingin temen lu, nilai lu, cita-cita lu, sampai lupa segala-galanya. Ini kita mau ujian loh, ujian nasional, kelulusan. Ayolah, udah lu lupain Erik, biarin aja dia tuh sama si Sandy. Ternyata di waktu bersamaan, Erik pun sedang curhat dengan teman-temannya. Dengan Jale, Erson, dan Rusti. Saat waktu itu, mereka teringat dengan guru BK, yaitu Pak Tamami. Pak Tamami adalah seorang guru BK, konselor, yang sangat mereka sayangi. Karena Pak Tamami begitu dekat dengan anak-anak. Akhirnya Rusdi pun meminta Pak Tamami untuk melakukan konseling di kelas pada waktu jam pelajaran BK. Rusdi menceritakan permasalahan yang terjadi antara Weni, Sandy, dan Erik yang tanpa disadari permasalahan mereka tuh berdampak kepada pertemanan mereka dan semangat belajar mereka. Akhirnya Pak Tamami yang menjadi guru BK pun melakukan konseling kelompok di kelas mereka agar tidak terjadi permasalahan berkelanjutan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Oke, Pak. hari ini Bapak senang banget nih bisa ketemu sama kalian ya di kelas. Yaitu hari ini sih ceritanya kita mau ngobrol-ngobrol saja. Mungkin ada yang mau ngobrol untuk hari ini? Boleh tuh, boleh Pak. Kalau bisa sih yang lama Pak, biar bisa nggak belajar gitu, biar langsung pulang aja. Itu namanya Oke, siap ya. Oke, Bapak mau ngobrol nih untuk hari ini. Mungkin kita di kelas ya, kita mungkin lain klasikal, mungkin bentuknya konseling kelompok. Nah, kebetulan kalian berada di satu segmen kelompok-kelompok besar mungkin ya hari ini gitu. Oke. Bapak punya tema nih, gitu. Kebetulan temanya itu kalian mau nentuin sendiri apa mau ditentukan sama Bapak, gitu kan? Oke, kita tentukan saja ya temanya itu hari ini tentang asmara. Siapa nih yang lagi pacaran? Yo, asoy. Siapa tuh? Ayo, siapa tuh yang aku? Siapa tuh? Ayo, siapa? Pasti bakal ngaku nih. Ayo, mungkin ada yang tahu temennya siapa kira-kira yang di sini sedang buat pacaran. Ada tidak? Kalau tidak ada kita tutup nih. Masa kita tutup ya, baru ketemu kita tutup. Ada ya, gitu. Siapa dulu kira-kira?
Mungkin Weni tahu mah kan? sama Erik, Pak. Weni sama Erik. Tapi dia lagi Ya berantem. Allah, Oh, gitu. Weninya Ya, aja yang Ada di dekat Kang. Weni, gitu kan. Ya, oke. Tapi mereka lagi berantem ya. Bapak juga nggak tahu. Bapak ceritanya kebetulan lagi lewat tadi pagi gitu ya. Tadi pagi di luar kelas. Terus ngelihat kalau ternyata Weni sama Erik itu biasanya kan saling ini ya, saling sapa, terus ketika ada tugas gitu juga dengan yang lain. Tapi Bapak dengan Weni dan Erik itu melihat ada yang lain gitu kan. Tapi tadi pagi pas Bapak kebetulan lewat, ternyata mereka agak jauh gitu, agak renggang. Mungkin ada apa ya gitu. Nah, gitu. Udah mau putus kali, Oke. Pak. Kan udah ujian nasional. Biasanya zaman-zaman SMK tuh kan kayak gitu, Pak. Pacaran cuma pas di sekolah doang. Ntar Cinta gak monyet mau ya. putus. Setuju. Paling ntar lagi ada yang putus Kayaknya tuh. gitu. Kayaknya hebat banget kalian sampai mengetahui ya kalian tuh punya bakat menjadi detektif ya, apa sifat-sifatnya investigatif gitu kan, sampai tahu segitunya bahwa ternyata ada yang sedang putus lain sebagainya gitu. Terus jangan begitu ya Bapak, kamu gitu, enggak saya kan sama Aswi iya. tuh satu klub, Pak. Jadi apa-apa tuh tahu gosip-gosip di sekolah Iya, ini. Pak. Iya Kita enggak, suka Beb? nge-review kehidupan orang, Bapak. Bukan gibah ya, Pak, tapi Gitu. nge-review kehidupan orang. Oh, ya Allah, segitunya kamu gitu. Tapi kalau boleh tahu, bener nggak sih Weni itu sama Erik pacaran? Tahu tuh temennya mana sih temennya? Oke, tadi Bapak tak takut salah juga gitu kan. Nah, bener nggak sih itu? Bener dia lagi pacaran itu? Iya, Pak. Ya Pak, benar, tapi ada masalah. Oh gitu. Wah, Iya, ada Pak. yang pas. Benar. Saya pacaran sama Erik. Oh, Dan saya juga gitu. lagi ada masalah, Pak, sama Erik. Kalau Erik dekat sama Sandy, Bapak tadi lihat sendiri kan. Si Sandy sama si Aswin bilang kalau saya tuh putus sama Erik. Padahal saya tuh sama Erik tuh belum ada apa-apa. Maksudnya ibarat katanya tuh kayak belum ada kata putus, Pak. Jadi kayak kenapa sih dia harus ngisi hubungan saya gitu loh, Pak. Wajar nggak sih, Pak, kalau saya cemburu, kalau ibarat katanya pacar saya deket sama orang lain. Dan masalah ini tuh jadi bikin saya nggak semangat kerja kan, Pak. Tuh, otak saya lagi ya? traveling, Pak. Aduh. Udah deh, Pak. Saya lagi nggak mau, Pak. Lagi nggak mood banget ngebahas masalah kayak ginian. Terserah deh, Pak. Bapak mau bahas apa. Oke, paham nih. Tapi kalau kejadiannya seperti itu, apa sih yang terjadi ya? Apakah bisa mempengaruhi tentang belajar kalian? Tadi kan ada ungkapan, betul nggak sih kalau misalnya ternyata pacaran itu bisa meningkatkan semangat belajar menurut kalian? Benar nggak sih? Kalau Bapak sih, kalau untuk masalah pacaran, sebaiknya memang kita tahu kan bahwa yang namanya asma Ya, Papa Mami, kok berhenti sih? Kan lagi asik ngebahasnya. Ya iya nih, Pak Mami. Kata Mami mau minum. Biar Sandy ke kantin deh.
Sandy beliin minum. Kata Manu mau minum. Sekalian ya, saya nitip. Punya kaki. Ngapain? Jalan aja sendiri. Gila gitu banget, Sen. Itu si Weni kok jadi galau gitu sih, dia di pojokan berduaan lagi sama Nurul. Lihat deh, Beb. Gue perhatiin sih Tar, memang. coba. Ih, Emang ntar nanti rencana lu mau jalan lagi ya sama Erik ya? Sen. Eriknya mau jalan. Lu rencana mau nonton ya bareng sama si cowok itu tuh. Gimana jadi nggak sih? Erik, mumpung Patah Mami nggak ada nih, lagi keluar sebentar, kita ke kantin aja yuk. Mau nggak? Apa kamu mau nitip minum? Nitip aja. udah gitu, giliran gue nggak dibeliin. Ikut aja Gue yuk. titip. Daripada di kelas mumpung nggak ada Patah Mami. Yuk. Kayak gitu Sandy, ntar ada yang marah lagi. Itu aja mukanya udah nggak bener tuh. Ngeliatin lu mulu ngobrol sama Erik. Kita ngomongin apa? Masa Beb temennya si Nurul, si Weni kita cengin begitu, gak dibelain. Iyalah, sekarang mah teman-teman saling tusuk-menusuk. Depannya baik, ntar di belakangnya juga diomongin. Udah kebaca orang-orang kayak gitu mah. Dek, lu perhatiin deh. Gimana gua nggak sebel sama Weni, sama si Sandy. Gitu tuh mulutnya. Sebel gue jadinya. Tapi ngomong-ngomong, Patah Mami kemana ya? Kok nggak masuk-masuk nih ke kelas? Tadi sih katanya ngedenger pas di toilet dia lagi ngangkat telepon, lagi ada meeting sama guru yang lain. Tapi nanti kita tunggu aja kali ya. Padahal gue lagi mau curhat juga. Gue galau nih. Bisa galau juga. Galau mulu, kayak di pojokan. Udah Sandy, lu mah suka itu cari masalah lu. Jangan jadi komposen, ntar ada yang marah lagi. Ya, tuh kan kamu, Erik, kamu nggak belain aku kan, malah diem aja tuh. Erik, mau nggak? Ayo kita mendingan ke kantin dulu. Ayo, boleh. Ya. Bentar ada Patah Mami masuk tiba-tiba loh. Biasanya sih kalau misalnya meeting itu lama. Patah Maminya masuk tuh. Bukan ya? Iya deh, benar. Sebentar lagi Patah Maminya mau masuk. Udah ada bapak tuh, udah ada kan? bapaknya tuh. Apa kan? Tuh kan apa gue bilang. Diam. Iya, jangan jadi ke kantin. Jadi kompor juga loh. Tuh bapaknya udah masuk. Iya, udah. Oke. Mohon maaf ada gangguan ya. Aduh, tadi Bapak dipanggil dulu ke kantor. Tadi ada apa? Meeting sama guru ya, Pak ya?
Iya, dipanggil tadi di ruangan guru itu sedang ada sedikit problem ya, memang harus diselesaikan gitu. Jadi mohon maaf banget tadi gitu. Dan kebetulan di situ juga ada Bapak Kepala Sekolah. Jadi ya Bapak tinggalkan dulu. Mohon maaf ya. Iya Bapak, nggak Iya, apa-apa Pak. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Pak lanjutin lagi dong Pak pembahasan Lanjutin, yang Pak. tadi. Lanjutin dong. Oh gitu. Iya Bapak. Pembahasan yang tadi, Tadi Pak. kita Di baru pojokan ada yang lagi ngambek, Pak. Aduh, gitu. Sandy. Iya Emang udah. jadi Kamu bukan lagi ngambek kali Put itu. Apa benar ya lagi ngambek ya? Kita lihat dulu gitu kan. Oh iya, kayaknya lagi ada sesuatu ya. Oke, sesuatu yang perlu diselesaikan nih gitu kan. Ih, Bapak Oke. udah. Nggak usah bahas-bahas masalah hubungan saya sama Erik. Oh Saya lagi nggak gitu. mood. Mau diselesaikan apa enggak nih? boleh Pak, nggak apa-apa diselesaikan biar nggak ada cemburu-cemburuan, biar fokus ke sekolahan gitu, belajar gitu. Apalagi kita mau ujian loh. Oh gitu. Bener, Iya. Iya, Pak. Mendingan Nilainya nggak- diselesain aja, Pak. Iya. Mungkin tapi Bapak tanya dulu ya sampai yang bersangkutan mau diselesaikan apa enggak? Ini problemnya. Biar kelar gitu. Kalau misalnya problemnya kalian di kelas atau di sekolah apa namanya tidak ada yang mengganggu atau misalnya kalian hidup normal ya dalam artian bisa fokus sama belajar kalian dan sebagainya, itu akan membuat kalian itu lebih nyaman seperti itu. Gimana mau diselesain? Orang dari pihak cowoknya aja nggak mau buka omongan, Pak. Oh gitu. Bener Wen tuh nggak mau buka omongan seperti itu. Erik bukan? Betul Pak. Betul. Oh gitu. Ya Kamu kalau ngapain, gitu. Erik? Udah diemin aja. Oke, sebentar ya. Bapak begini deh. Kalian nih berdua nih kan lagi banyak teman-teman ya. Lagi banyak teman-teman. Bapak tanya dulu nih biar nggak ada yang ikut campur juga gitu, karena memang ini kan masalahnya kalian berdua gitu kan, dan kebetulan teman-teman sudah pada tahu, tapi supaya tidak lebih mendalam lagi masalahnya, mau diselesaikan apa enggak nih antara Weni dengan Erik masalahnya, sepakati dulu. boleh Biar Pak, Bapak Boleh Iya, Pak, buat Ayo. diselesaikan Pak. Ngapain harus kita ikut-ikutan? Kalau emang dia dewasa, ya kelarin aja sendiri. Oh gitu. Nah, oke. Erik mau diselesaikan apa enggak nih? Dari Erik dulu. Boleh Pak. Masalahnya. Boleh Pak. Biar nggak Siap, jadi ya. salah paham. Oke. Terus tanya lagi nih untuk Weni-nya. Weni mau selesaikan nggak masalahnya? Biar nggak panjang. Dari Benny sih pengen, Pak. Cuman masih kesel aja Mas Andi. Jadi perempuan tuh gataran banget. Ya ampun, gitu banget mulutnya. Oh. Jadi Weni ngerasa sakit ya sama siapa tadi? Ada yang ganggu ya? Ada yang gangguin Erik gitu ya? Terus Weni nggak nyaman begitu? Ih, Bapak, saya tuh bukan kegatelan. Namanya Iya. juga temen. Emang kalau nyapa deket, nggak boleh. Harus jauh-jauhan gitu. Kayak tahun 2021, social 90-an, distancing. tahun 90-an. Iya. Kan, bagus. aduh. Bagus sih Sen gitu. Kalau Bapak juga mengharapkan ya sama teman kita harus dimanapun, kapanpun gitu ya, kita saling sapa gitu. Biar apa? Biar kita saling dekat. Kalau mungkin kita udah dekat, siapa tahu kawan kita itu lagi kesulitan, kita bisa bantu, ya kan? Betapa saling
menguntungkan kalau kita bisa membantu teman satu dengan yang lainnya. Nah, Weni ada Weni di sini? Nangis kali, Pak. Ya, Iya, Pak. oke deh. Ya, Ini ya. Itu Weni-nya ada tuh, Weni-nya ada. Weni, tadi penjelasan Sandy, kata Sandy, kamu jangan salah paham dulu, gitu kan? Ya, Gimana apa namanya? gimana Weni nggak salah paham, Pak? Pas lagi Weni sama Nurul lagi jalan, di situ ada Erik, terus ada Aswin sama Sandy. Erik bukannya nyapa Weni, malah nyapa Sandy sama Aswin. Udah gitu, pas Weni lewat sama Nurul, didiemin aja, dia malah asik aja ngobrol sama Sandy sama Aswin. Kan kesel, Pak. Ya Emang dasar ceweknya aja kegatelan. Gak laku emang. Sampai ngambil pacar orang. Ngajak berantem, Wen. Tenang dulu. Weni, tenang dulu. Nanti kalau misalnya emosinya yang dikedepankan, terus perasaannya yang terlalu dikedepankan, nanti yang ada masalahnya tidak kelar-kelar. Takutnya ini hanya salah paham, ya kan? Mungkin saja kalau penafsiran Bapak tadi Erik dengan Jale dan lain sebagainya itu sedang mengerjakan tugas, dan kebetulan mungkin di situ juga ada Sandy, dan Sandy kan tahu sendiri biasanya memang kalau misalnya sudah dekat, kalau tipikal Sandy itu tidak mau seneng ngobrol gitu loh, gitu. Nah, kayaknya yang Weni tuduhkan ke Sandy itu salah deh kalau Bapak perhatikan, karena Bapak seminggu yang lalu juga dengan Sandy sudah konseling di ruangan BK. Kalau ternyata Sandy itu udah punya pacar gitu, dan bukan satu sekolah, apalagi satu kelas. Kan kalau Erik sama Sandy satu kelas, jadi enggak. Jadi itu hanya perasaannya Weni saja gitu. Nah, coba Weni lihat lagi deh, gitu kan, bener nggak sih gitu kan kalau ternyata Sandy itu ada hati dengan Erik yang menjadi pacarnya Weni seperti itu. Nah, Bapak sih nggak mau nih kalian gara-gara hal seperti itu, gara-gara asmara tadi, terus hubungan kalian jadi renggang ya, jauh gitu kan. Bukannya kalian fokus sama belajar ya, terus fokus sama tujuan kalian, ini malah mempermasalahkan sesuatu yang jelas-jelas ini harus di cross check dulu kebenarannya, keberadaannya. Kamu cek dulu ini ke temennya Sandy, benar enggak kalau ternyata Sandy itu ada hati dengan Erik yang menjadi pacarnya itu, gitu kan? Tahu tuh, Weni baru juga seminggu. Ya seperti itu. Terus juga Sandy juga saran dari Bapak kan ya kita untuk menjaga supaya hubungan kita tetap baik, menjaga perasaan orang lain, karena Bapak tahu memang Erik dengan Weni itu saat hari ini memang ada kedekatan dan sebagainya gitu. Mungkin bisa nggak Sandy sendiri menjelaskan kepada Weni bahwa kita itu hanya sebagai teman yang memang satu kebetulan di kegiatan itu kita ada tugas gitu kan, atau sedang mengerjakan tugas kelompok seperti itu, dan ternyata itu harus dijelaskan tuh sama Sandy sama Weni, biar Weni juga tidak ada dugaan-dugaan yang lain gitu, kalau bahwa ternyata Sandy itu menjadi pihak ketiga gitu kan, yang menjadi
atau mungkin kalau trennya sekarang pelakor ya gitu kan, seperti itu tidak seperti itu. Bapak ngatain Sandy pelakor. Nah, tuh kan nambah lagi ya. Nah, Bapak mencontohkan kalau kamu enggak lah, anak Bapak di sini baik-baik semua, Sandy gitu kan. Ini mencontohkan kalau di sini tidak ada pelakor gitu. Sandy orang baik, Weni juga orang baik gitu kan. Bapak hanya mencontohkan di luar sana istilah pelakor itu. Kalau di sekolah ini mah insya Allah gitu kan tidak ada pelakor seperti itu. Di sini kita sebagai pelajar ya, sebagai pelajar punya tugasnya belajar dan fokus sama tujuannya. Apalagi saat hari ini kan kita kelas 12 ya. Kelas 12 sebentar lagi kalian ujian ya, ada ujian. Ini kan udah bulan kedua nih, di bulan Februari. Kemungkinan di bulan Maret itu sudah mulai praktek-praktek. Nah, lebih efektif dan efisiennya daripada kita buang waktu dengan hal yang khawatirnya tidak bermanfaat banget, seperti tadi, misalnya pacaran sampai menghabiskan waktu, akhirnya nilai praktek kita anjlok, seperti itu. Terus nanti setelah praktek itu biasanya ada TO, ya, TO ujian, dan lain sebagainya. Nanti di bulan April kita di minggu ketiga akan melaksanakan ujian nasional. Nah, lebih terpenting lagi buat kelas 12, tadi Bapak juga sudah mendengar bahwa kalian ada yang di buku catatan karir Bapak ketika di konseling individu, Bapak punya catatan tuh kalau Sandy itu pengen kuliah ke sini gitu kan. Terus juga Weni pengen kuliah seperti ini, Erik pengen jadi polisi, dan hari ini dengan sangat giatnya latihan itu ada reportnya di Bapak, di catatan konsultasi dengan Bapak di ruang BK. Jadi Bapak sih mengharapkan untuk kalian semua ya sebaiknya bisa saling mendukung pada proses pembelajaran, membantu pada proses pembelajaran untuk mensukseskan tadi yang Bapak sebutkan gitu, dan terlebih lagi bisa mencapai apa yang kalian harapkan ya, apa yang kalian harapkan. Seperti kalian misalnya tadi ada yang menjadi polisi, itu kan polisi tidak mudah ya, ada beberapa tahapan. Nah, ini juga harus dipersiapkan saat hari ini. Ada tes kesehatan, tes administrasi. Kalau administrasi itu paling awal, siapkan raportnya. Jangan sampai ada nilai yang di bawah KKM, coba diperhatikan lagi, biodata dan sebagainya. Terus nanti ada lagi cek kesehatan, ya itu kan sampai ada tes buta warna dan sebagainya. Itu kan juga menyita waktu kalau misalnya mau tadi ke kepolisian. Kalau misalnya tadi ada yang mau jadi, Bapak dengar-dengar di kelas kalian itu ada yang ngepen sama guru BK katanya gitu, pengen jadi guru BK. Nah, nanti kan bisa juga konsultasi dilanjutkan. Apa sih yang menarik dari guru BK gitu kan? Terus kenapa pengen mengambil jurusan BK? Terus nanti bagaimana kerjanya dan sebagainya. Itu kan akan lebih lebih bermanfaat gitu kan, berguna untuk kesiapan kalian bahwa saya berkarir di sini seperti itu. Nah, ketimbang misalnya menghabiskan waktu kongko yang memang lebih banyak menyita waktu yang tidak bermanfaat gitu loh. Ada sih manfaatnya, tapi sebagian kecil gitu. Justru sebagian besarnya menyita waktu kalian untuk belajar. Nah, Bapak tidak mengharapkan anak-anak Bapak nih yang terutama di kelas 12, entah di IPS ataupun di IPA, gara-gara kalian misalnya di kelas 12 beringsatan seperti ini gitu kan, dengan masih memainkan emosi dan sebagainya, malah mengaburkan tujuan kita yang sesungguhnya. Kita mau kuliah
lah, mau dan lain sebagainya gitu. Nah, Bapak tidak pengen seperti itu. Nah, kalian harapan Bapak kalian itu lulus ya, itu kan, terus juga sukses ya, apa yang kalian cita-citakan, karena akan menjadi kebanggaan tersendiri buat kalian, buat Bapak di sekolah, buat kami di sekolah ini, dan orang tua kalian pastinya. Karena jujur kalau misalnya kalian hari ini masih memerankan egonya, emosinya, kalian nanti khawatir tidak tercapai apa yang kalian harapkan itu. Nah, oke, berikutnya sudah jelas kira-kira terkait yang dijelaskan oleh Bapak bahwa pergunakanlah waktu kalian dengan sebaik mungkin, bukan tanpa menghilangkan tadi ya terkait dengan asmara, karena memang itu tadi lahiriah dan harus diterima gitu kan. Nah, itu sebaiknya bisa kalian manage ya, bukan berarti menghilangkan, tapi kalian memporsikan atau memporsionalkan mana misalnya untuk belajar, mana untuk membagi istirahat kamu, untuk mengeksplor diri kamu gitu kan. Bukan juga terkait dengan masa-masa kamu yang hari ini remaja juga tidak kamu nikmati, bukan begitu juga. Tetap itu harus berjalan dengan semestinya sehingga kalian itu bisa bahagia gitu kan. Nah, bahagia ketika hari ini kalian bahagia, terus prosesnya juga kalian menikmatinya baik, itu juga akan merasakan di kemudian hari bahwa kalian ternyata menjadi orang yang bahagia. Kira-kira yang dijelaskan oleh Bapak bisa dipahami untuk hari ini, terutama bisa, tapi sebelumnya Sandy pengen minta maaf sama Weni, sama teman-teman juga. Maaf kalau seandainya Sandy membuat hubungan Erik sama Weni jadi renggang. Padahal niat Sandy tuh nggak cuman kayak gitu. Ya, gimana ya Pak, namanya juga muda. Jadi tuh kayak ada peluang. Tadinya cuma buat manas-manasin doang, Pak. Ya, kalau dibilang super, Mas Sandy tidak ada. Gak mungkin kan Sandy ngerebut pacar orang. Masa cantik-cantik gini ngerebut pacar orang? Ya nggak, Beb? Narsis. Ya, udah mulai narsis nih ya. Sandy udah mulai narsis. Oke. Jadi mangga silahkan lanjutin. Oke. Weni, dengar nggak apa yang disampaikan oleh Sandy bahwa Sandy tadi menyampaikan gitu. Bisa dengar nggak, Weni? Dengar, Pak. Oke. Bisa menerima nggak apa yang disampaikan oleh Sandy tadi? Bisa, Pak. Sebelumnya teman-teman maafin juga ya kalau karena emosinya Weni nggak bisa Weni kontrol, jadi moodnya Weni kena ke kalian semua. Aku juga minta maaf Erik sama kamu. Maaf ya, gara-gara aku terlalu cemburu banget sama Sandy, jadi hubungan kita agak renggang. Oke. Maafin aku enggak? Ya. Satu lagi, Erik, gimana bisa apa ya? Mungkin tadi ada Sandy, ada Weni, ada yang ingin disampaikan oleh Erik. Tadi kan ada apa ya? Agak sedikit sewot gitu dari Erik gitu. Mungkin setelah mendengar penjelasan dari Sandy, terus juga penjelasan dari Weni, untuk Erik seperti apa? Masih ada hal yang disampaikan lagi nggak? Kayaknya nggak ada yang perlu disampaikan lagi, Pak. Saya sudah
Udah cukup. Oke, terima kasih Erik. Nah, berarti untuk apa ya, mungkin kesalahpahaman ya yang terjadi di hal yang tadi tuh antara Sandy dengan Weni, ternyata mereka sudah memberikan penjelasannya bahwa hari ini mereka sudah bisa menerima bahwa dengan sadar mereka bisa kembali lagi ya, dalam artian bisa fokus belajar lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi sudah clear ya sekarang, semuanya baik-baik saja gitu. Dari Weni juga, kalau Bapak boleh memberikan tambahan juga, harus bisa mengendalikan diri gitu. Untung ini teman kita Sandy dan Erik juga tidak emosional gitu kan. Kalau sama-sama emosional akhirnya bukan begini gitu, bukan ujungnya maaf dan minta maaf gitu kan, tapi yang ada malah nambah masalah baru gitu kan. Justru belajar kita tidak tuntas, harapan mimpi kita tidak terlaksana, yang ada masalah baru gitu kan. Itu nanti berkepanjangan. Mungkin untuk materi terkait asmara yang mungkin satu kebetulan tadi ya, kita ada satu kejadian gitu ya yang amat perlu diselesaikan segera, bisa diambil hikmahnya ya oleh kita semua yang ada di sini. Oke, bisa dipahami semuanya? Wah, sudah ya. Pak, Oke. nggak apa-apa. sudah Pak, jelas, cukup jelas juga Pak. Bisa Pak, Jelas bisa sih, saya Pak. pahami Pak. Jelas. Bisa kami pahami. Ya. Pak, Oke. ini ada yang Pak, Pak. Weni mau nanya nih Pak. Boleh, mangga Weni silakan. Masih bisa kan ya Pak? Boleh, kita masih ada sekitar 5 menit lagi ya. Gitu. Karena kita udah menggunakan banyak waktu yang lain. Tadi di awal kan kita udah mengatakan bahwa kebetulan Bapak guru yang mungkin datangnya telat atau mungkin tidak masuk tapi sudah memberikan tugas dan Bapak sudah konfirmasi sebelumnya. Jadi masih ada waktu, silakan. Enggak? Iya Pak. Ya Kak, aku pribadi sih minta maaf juga ya Sen. Soalnya tadi udah cemburu-cemburu sama Sandy. Habisnya ya gimana ya, kadang-kadang kan namanya hati nggak bisa dirubah, kadang-kadang nggak pengen cemburu, tadi malahnya jadi cemburu deh. Maaf ya Sandy. Maafin nggak tuh? Tapi besok-besok bisa cemburu lagi. Aku Oh tuh sama gitu. apalagi Pak sekalian dong Pak, mau tanya. Ini kan kita kan udah mau kelulusan ya Pak, tapi di luar asmara Pak. Boleh ya Pak ya, dikit aja Pak nanyanya Pak. Boleh, kita mau segmennya tambah lagi 5 menit lagi atau hanya tambahan aja? Tambahan aja Bapak. Udah lapar nih, belum makan. Tambahan gitu. deh, bentar aja. Sama Ya nih. Pak. 5 menit. Boleh kan? Kan Masih bisa tahan kan ya Halo, teman-teman? Ya Weni. Nggak apa-apa. Iya. Iya. halo. Kan Bapak aku sama Erik kan mengingatkan pacaran bahwa- ya Pak. Terus oke. kita tuh punya visi yang berbeda gitu Pak. Nah, kadang-kadang tuh kayak ketakutan gitu sih Pak, kalau misalnya jauh kan biasanya temannya satu sekolah, satu tempat duduk Pak, barengan bisa lihat-liatin tiap hari, tiap detik ya kan Pak. Lah ini nanti kalau misalnya udah lulus, Weni tuh jadi sedih gitu Pak, jadi nanti nggak bisa ngelihat Erik, nggak bisa ngeliat teman-teman yang lain, nggak bisa ngeliat Puru. Gimana ya Pak mengatasi rasa sedihnya itu Pak? Oke. fotonya. Ya masa Pak, lihat fotonya doang. Oke, boleh Bapak menambahkan ya, karena tadi sesinya sesi tambahan, dan kenapa Bapak tanya juga kepada Zale dan lain sebagainya, mungkin sebagai penghuni di kelas ini gitu ya, untuk hari ini. Mohon maaf bahasanya penghuni ya.
Jadi dalam layanan apa namanya di konseling ini ya, di konseling kelompok terutama Bapak kan sebagai konselor ya, guru BK memiliki asas-asas kita, satu keterbukaan, fleksibilitas itu kan. Nah, Bapak juga tidak menutup kemungkinan kalau memang ada yang masih ingin disampaikan, ya mangga. Tapi kita juga ada yang namanya kesepakatan bersama. Tadi sudah disepakati, alhamdulillah ya, ini hanya tambahan saja. Oke, bagus sekali tadi dari pertanyaan tambahan dari teman kita. Untuk hal itu kan memang sebaik sih kalau saran dari Bapak, kita kan juga sebagai orang Muslim ya, atau sebagai orang yang beragama, bahwa percaya untuk yang namanya jodoh itu kan tidak ada yang tahu lah ya, seperti itu. Bisa nggak kita kan jodoh di tangan Allah, ya betul ya. Jadi kita harus saling percaya ya, harus saling percaya. Kalau misalnya kita saling percaya, insya Allah kita tidak akan ada yang tersakiti dan menyakiti seperti itu. Yang penting diri kitanya membangun komunikasi yang baik saja. Dan sekarang kan zamannya sudah modern ya, jadi bisa komunikasi menggunakan namanya gadget ya, atau alat handphone dan sebagainya gitu, atau mungkin alat media sebagainya gitu. Sehingga tidak kita terus lost kontak bahkan sebagainya ya. Kita tadi memang dasarnya adalah saling percaya kepada dikembalikan kepada masing-masing individu itu sendiri gitu. Dia itu mau baik enggak sih gitu kan, apakah memang dia mau tidak baik gitu kan dalam menjalin sebuah hubungan. Dan harapan Bapak buat kalian semua nanti dimanapun kapanpun ya harus saling membangun komunikasi yang baik gitu kan, bisa saling mempercayai sehingga kalian bisa hidup tenang, nyaman gitu kan, tidak ada yang menjadi pemberat itu, menjadi beban pikiran. Jadi akhirnya kita tidak fokus gitu dengan kegiatan kita. Dan mungkin itu sih kalau jawaban dari Bapak, bahwa teknologi semakin canggih yang bisa digunakan untuk media komunikasi kita. Oke, ada lagi yang lain yang mungkin kayaknya cukup jelas, Pak. Terima kasih Pak atas konselingnya. Oke. Nah, terima kasih Pak memang ya sama-sama Jale, sama-sama mudah-mudahan konseling kita hari ini mendapatkan kebermanfaatan buat kita semua. Kita ambil hikmahnya, dan ini Bapak jujur gitu kan, amin. bagian dari sebuah dinamika gitu kan, dinamika dalam kehidupan pasti akan terjadi seperti itu. Namun untuk kegiatan tadi kita bisa petik sebuah hikmah yang sangat bermakna dalam fase kehidupan kita untuk sesudahnya ke depan. Jadi Bapak harapannya sesuai dengan visi misi BK, bahwa kita harus bahagia, kita harus senang, kita harus sukses, gitu kan. Nah, mungkin dengan konsep tadi kita harus bahagia, harus senang dan sebagainya, insya Allah kita kehidupan kita tidak terganggu, sehingga kita bisa melangsungkan kehidupan ini dengan bahagia dunia sampai nanti kita bahagia juga di kemudian kelak seperti itu. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak serahkan kembali untuk kepada pengurus kelas dan lain sebagainya, dan juga mempersiapkan bahan ataupun buku pelajaran yang lainnya, karena untuk pelajaran bimbingan dan konseling di hari ini di tanggal 22 Februari 2022 untuk minggu ketiga ya, minggu ketiga ini
sudah selesai. Bagi kalian yang memang mau konsultasi lanjutan, lain sebagainya, atau mau curhat pribadi untuk hari dan lain sebagainya, Bapak tunggu di ruangan BK di Oke, Pak. Ya, Bapak tutup dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Gitu. Sehat-sehat selalu ya. Oke.